Bumi dan alam semesta. A. Mengenal alam semesta. Alam semesta dibagi menjadi dua ukuran, yaitu besar dan kecil. Untuk ukuran besar disebut sebagai alam makrokosmos, contohnya bulan, bumi, dan satelit. Untuk ukuran kecil disebut sebagai alam mikrokosmos, contohnya sel, jaringan, dan atom. Objek yang sangat besar dalam pengamatan tampak dengan ukuran yang sangat kecil. Pengamatan tersebut menggunakan alat bantu teleskop, contohnya bumi dan matahari. 1. Asal-usul alam semesta. Manusia. Manusia memiliki kemampuan berpikir, menalar, pengamatan, dan percobaan. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yakni mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos. Pada tahun 1665 ditemukan oleh Robert Hooke. Sebagai contoh, gabus terdiri dari struktur gelembung berdinding seperti sarang lebah, yaitu sel. Pada tahun 1869 ditemukan oleh Franz Miescher, yaitu memisahkan suatu zat dan inti sel, yaitu asam deoksiribonukleat atau disingkat DNA. Makrokosmos. 3 teori dari makrokosmos. Yang pertama, teori Big Bang. Alam semesta berawal dari ledakan yang sangat hebat, berputar membentuk galaksi-galaksi. Yang kedua, teori steady state, yaitu galaksi-galaksi menjauh dan dunia ini mengembang. Di sela-sela akan muncul galaksi-galaksi baru. Yang ketiga, teori oscillation atau teori ekspansi kontraksi, yaitu galaksi-galaksi mengalami penyusutan lalu merapat menghasilkan ledakan, kemudian merapat lagi dan berulang-ulang dalam waktu yang sangat lama. B. Tata surya. 1. Terbentuknya tata surya. Teori heliosentris adalah teori yang menganggap bahwa matahari adalah pusat dari perputaran planet-planet yang ada di sekitarnya. Matahari adalah salah satu dari berjuta bintang yang ada di dalam sebuah galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Ada beberapa teori yang telah ditemukan oleh para ilmuwan tentang cara terbentuknya tata surya, yaitu 1. Hipotesis nebular. Hipotesis nebular terbentuk dari kondensasi massa awan gas atau massa kabut gas yang sangat panas. Pada proses kondensasi tersebut, massa gas yang jauh dari pusat tertinggal tidak ikut tertarik ke arah pusat. Setelah mendingin, pusat massa menjadi matahari. Sedangkan sejumlah massa yang tertinggal mengelilingi pusat matahari sebagai planet-planet dan benda angkasa lainnya, seperti bumi dengan benda-benda lain yang mengelilingi planet tersebut yang berupa satelit atau bulan. B. Hipotesis planetesimal. Teori ini bertitik tolak dari teori nebula, yaitu sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar dan berkondensasi. Perbedaannya adalah berasumsi pada pembentukan planet-planet tersebut yang tidak hanya berasal dari satu badan, tetapi diasumsikan bahwa ada bintang lain yang kebetulan sedang lewat di dekat bintang yang mana tata surya kita merupakan bagiannya. Kabut gas dari bintang lain tersebut sebagian terpengaruh oleh daya tarik matahari kita, dan setelah menjadi lebih dingin terbentuklah benda-benda yang disebut planetesimal. Planetesimal merupakan benda-benda kecil yang padat. Yang ketiga, hipotesis tidal. Percikan dari matahari karena ada dua buah matahari yang bergerak saling mendekat tetapi tidak sampai bertuburkan. Dan akibat dari gaya tarik-menariknya, ada bagian yang terlepas berupa percikan-percikan tersebut. Percikan-percikan ilmiah yang menjadi planet dan benda percikan tersebut menjadi tidal. Selanjutnya ke matahari. Matahari sendiri merupakan pusat tata surya dan memiliki temperatur suhu yang sangat panas, sekitar 6000 derajat Celcius, dan di permukaannya ada beberapa bercak hitam yang menandakan bahwa matahari itu tidak semuanya panas, dan menunjukkan yang bercak hitam itu memiliki suhu yang lebih rendah daripada sekitarnya, dan disimpulkan bahwa benda kecil tetap
matahari bukan benda kecil tetapi berupa bola gas pijar. Dan matahari di sini dapat membedakan planet, yaitu planet dalam dan planet luar. Yang planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga Merkurius. Merkurius sendiri itu planet yang paling terdekat dengan matahari, dengan garis tengah 3000 mil, dengan suhu 550 sampai 770 derajat Fahrenheit. Diperkirakan tidak ada kehidupan sama sekali. Selanjutnya ke Venus, yaitu planet yang bersinar terang pada sore dan pagi hari. Besarnya hampir sama dengan Bumi, atmosfernya cukup tebal, terdiri dari karbon dioksida yang cukup banyak dan oksigen yang sangat sedikit, dan temperaturnya 280 sampai 280 atau 536 derajat Fahrenheit. Dan Venus diselubungi oleh awan yang sangat tebal sehingga untuk mengamati permukaannya sangat sulit. Selanjutnya ke Bumi, yaitu dimana planet yang salah satu-satunya planet yang ditempati oleh makhluk hidup, dan di dalamnya terdapat 80% nitrogen, 19,8% oksigen, dan sisanya adalah gas-gas yang lainnya termasuk karbon dioksida. Dan selanjutnya setelah Bumi adalah Mars. Mars itu memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. Jarak antara Phobos ke Mars adalah 3.700 mil. Diduga ada kehidupan di sana. Dan selanjutnya ke Jupiter, yaitu planet terbesar dalam tata surya, memiliki rotasi 10 jam, sehingga Jupiter nampak seperti bintang yang bersinar terang pada malam hari. Habis Jupiter ke Saturnus, yaitu planet terbesar kedua setelah Jupiter, berdiameter 74.000 mil, dan rotasinya pun seperti Jupiter, yaitu 10 jam. Selanjutnya ke Uranus, yaitu planet yang ditemukan secara tidak langsung oleh Herschel dan keluarganya pada tahun 1781, yang ketika mereka sedang mengamati Saturnus. Besar diameternya dari Uranus tidak sampai setengah Uranus, tetapi memiliki diameter 4 kali dari Bumi. Neptunus, selanjutnya ke Neptunus, yaitu planet terbesar ketiga dan memiliki 2 satelit. Yang terakhir ada Pluto. Pluto itu planet terluar, dan itu diambil dari nama dewa kegelapan di Yunani, dan Pluto tidak memiliki satelit. C. Rotasi dan revolusi bumi. Seperti kita bertanya pada matahari kita ini diminta oleh planet-planet. Antara lain adalah bumi kita ini. Planet-planet juga dikitari oleh benda lain, yaitu satelit. Satelit dari bumi yang merupakan satelit alam adalah bulan. Setelah kita menyadari betapa luasnya alam semesta ini, marilah kita tinjau bumi kita yang berada di dalam bagian matahari, yang pada galaksi hanya berupa sebuah titik saja. Dan bagaimanakah ilustrasi posisi bumi pada perjalanannya sepanjang tahun mengelilingi matahari atau revolusi bumi kita? Lihat gambar sebagai berikut. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa posisi bumi pada saat mengelilingi matahari atau revolusi dalam gerak miring sambil berputar pada porosnya atau rotasi. Apa akibatnya dengan penampakan matahari bagi manusia yang ada di bumi? Jika kita perhatikan, maka akan terlihat bahwa pada bulan-bulan tertentu, posisi matahari seakan-akan bergeser pada pandangan manusia yang ada di bumi, atau gerak semu matahari. Pada bulan-bulan tertentu, kutub bumi akan gelap saja hanya dalam 3 bulanan. Dan pada kutub satunya akan tampak seperti pagi saja, dengan perpindahan matahari tanpa menunjukkan kenaikan matahari sampai di atas kepala pengamat yang berada di bumi. Pengaruh lain akibat perubahan semula matahari ini, ada perubahan suhu di wilayah belahan bumi yang berbeda akibat perubahan arah angin yang akhirnya menyebabkan pergantian musim. Akibat kemiringan bumi pada saat melakukan rotasi, maka pada bulan Juni kutub utara akan menerima cahaya matahari sepanjang waktu dalam setiap hari. Kutub selatan akan memperbaiki malam yang berkepanjangan pada bulan Juni. D. Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Bagian dalam bumi kita terdiri dari beberapa lapisan.
Demikian pula bagian luarnya yang diselimuti oleh lapisan-lapisan atmosfer. Bagian dalam bumi dapat diamati melalui pengamatan seismologi atau hantaran gelombang gempa bumi. Para ahli akhirnya mendapatkan gambaran mengenai susunan bagian dalam bumi berdasarkan kecepatan rambatan gelombang yang berbeda pada daerah yang mempunyai komposisi kerapatan yang berbeda. Adapun lapisan-lapisan bumi tersebut dari dalam berturut-turut adalah sebagai berikut. 1. Litosfer bumi. Litosfer berasal dari kata litos artinya batuan dan sfer yang artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Pada lapisan ini pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SiO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat dan memiliki ketebalan rata-rata 30 km yang terdiri atas dua bagian, yaitu litosfer atas dan litosfer bawah. Litosfer bumi meliputi kerak dan bagian teratas dari mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari planet bumi. Litosfer dipotong oleh astenosfer, yang merupakan bagian yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas antara litosfer dan astenosfer dibedakan dalam hal responnya terhadap tegangan. Litosfer tetap padat dalam jangka waktu geologis yang relatif lama dan berubah secara elastis karena retakan-retakan. Sedangkan astenosfer berubah seperti cairan kental. Terdapat dua tipe litosfer. Satu, litosfer samudra, yang berhubungan dengan kerak samudra dan berada di dasar samudra. Yang kedua, litosfer benua, yang berhubungan dengan kerak benua. Litosfer samudra memiliki ketebalan 50-100 km, sementara litosfer benua memiliki kedalaman 40-200 km. Kerak benua dibedakan dengan lapisan mantel atas karena keberadaan lapisan mohrofisik. 2. Hidrosfer bumi. Lapisan ini merupakan daerah yang dibatasi oleh air di permukaannya, misalnya samudra, lautan, sungai, dan air tanah. Semua air yang turun sebagai hujan dan salju bisa dikatakan tidak mengandung garam atau mineral yang terlarut. Tetapi pada saat mengalir melewati pegunungan, sungai, wilayah daratan akan melarutkan garam-garam atau mineral sehingga pada saat di lautan akan terkumpul. Pemanasan air laut setiap harinya akan menguapkannya dengan meninggalkan garam atau mineralnya sehingga lama-kelamaan air laut terasa asin. Yang ketiga, atmosfer bumi. Atmosfer itu merupakan selimut gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer berfungsi mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Kemudian sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Terdapat lapisan pada atmosfer, di antaranya 1. Troposfer. Lapisan troposfer banyak mengandung uap air dan karbon dioksida. Pada lapisan ini, kamu masih bisa melakukan pernafasan secara bebas. Selain itu, pada lapisan ini, fenomena cuaca dan iklim masih sering terjadi. Lapisan troposfer terdiri dari lapisan planet air 0,1 km, lapisan konveksi 1-8 km, lapisan tropopause 8-12 km. Merupakan pembatas antara troposfer dan stratosfer. Pada lapisan ini, kegiatan udara secara vertikal atau konveksi berhenti. Yang kedua, stratosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat dingin. Dan lapisan ini ditinggali oleh lapisan ozon. Nah, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup itu dapat terlindungi oleh lapisan stratosfer ini. Oh ya, perlu kamu tahu ya, kalau lapisan ozon itu akan mengalami kerusakan kalau manusia terus-menerus melakukan aktivitas dengan menggunakan bahan kimia.
Lapisan stratosfer terdiri dari lapisan isoterm, lapisan panas, dan lapisan campuran atas. Yang ketiga yaitu mesosfer. Lapisan ini terletak tepat di atas lapisan stratosfer pada ketinggian 50-75 km. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu pada setiap bertambahnya ketinggian. Penurunan suhu pada lapisan ini berkisar 0,4 derajat Celcius tiap ketinggiannya bertambah 100 meter. Untuk suhunya sendiri sekitar 10 derajat Celcius. Nah, untuk puncaknya sekitar minus 120 derajat Celcius. Oleh karena itu, pada lapisan ini sebagian besar meteor akan terbakar dan terurai. Ciri-ciri lapisan mesosfer. Ketinggian lapisan mesosfer antara 50 sampai 80 km di atas permukaan laut. Suhu udaranya sangat tidak stabil. Pada bagian bawah, suhu udaranya tinggi dan semakin atas, suhunya semakin turun. Misal, pada bagian bawah 100 derajat Celcius, pada bagian atas min 100 derajat Celcius. Antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer dilapisi oleh mesopause yang mempunyai suhu sekitar min 100 derajat Celcius. 4. Termosfer atau ionosfer. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberikan efek perambatan atau refleksi gelombang radio atau gelombang panjang dan pendek. Maka dari itu, lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer. Ciri-ciri lapisan termosfer. Ketinggian lapisan ini kira-kira 80 sampai 375 km. Radiasi sinar X dan sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari menyebabkan proses terjadinya ionisasi berbagai atom udara. 5. Eksosfer. Pada lapisan ini berbagai atom bergerak secara tidak beraturan dan menjadi lapisan yang paling panas. Selain itu, pada lapisan ini molekul udara bisa meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan ini sangat berbahaya karena pada lapisan ini terjadinya kehancuran meteor dan benda-benda luar angkasa lainnya. Ciri-ciri lapisan eksosfer berada pada ketinggian antara 500 sampai 1000 km, suhu mencapai 2200 derajat Celcius, dan lapisan terluar dari atmosfer. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then do you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't